Ada yang pelakunya mahasiswa, korbannya mahasiswi hingga dosen. Ada pula yang pelakunya guru besar, korbannya mahasiswi. Kasus pelecehan terjadi di kampus-kampus, mulai dari UI, IPB, UBL hingga Unpad. Pelecehannya mulai dari kirim pesan tak senonoh, ngajak mahasiswi pacaran hingga meraba korban. Di Unpad misalnya, seorang guru besar diduga lecehkan mahasiswi internasional dari program pertukaran pelajar dengan cara kirim pesan tak senonoh. Kalau di UI, pelecehan terhadap mahasiswi hingga dosen terjadi di grup chat mahasiswa. Para pelakunya kini sudah dibekukan status akademiknya. Rektor UI Heri Hermansyah pun audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro bilang pertemuan itu dilakukan buat kawal perkembangan penanganan kasus, termasuk kronologi awal hingga rencana tindak lanjut investigasi. Indonesia saat ini dilanda krisis moral di perguruan tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual hingga 600%, dari 91 kasus di tahun 2020 menjadi 641 kasus di tahun 2025. Kali ini kami akan menganalisis isu hangat yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini, berdasarkan nilai-nilai berakhlak sebagai core value ASN, yaitu darurat pelecehan seksual di perguruan tinggi. Kampus yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar, tempat pengembangan diri dan moral, menjadi tercoreng akibat kasus-kasus yang tidak beretika. Hal ini menjadikan krisis ruang aman. Bahkan di kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia atau UI, IPB, UBL, Unpad, bahkan ITB sekalipun, tidak luput dari gelombang kasus pelecehan ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kasus ini bisa terjadi. Di antaranya adalah normalisasi pelecehan. Pelaku pelecehan menganggap ini sebagai candaan atau budaya tongkrongan. Seperti kasus yang terjadi pada mahasiswa Universitas Indonesia. 16 mahasiswa membuat grup chat yang isinya melecehkan 27 perempuan yang mereka anggap ini sebagai candaan. Kemudian di ITB, viral kasus lagu Erika, di mana liriknya sangat seksis dan tidak pantas untuk dinyanyikan. Tapi mereka menganggap itu sebagai budaya, karena sudah dinyanyikan oleh seniornya sejak tahun 1980. Kemudian adalah ketimpangan relasi kuasa. Hal ini menyebabkan pelecehan seksual dapat terjadi di beberapa level. Di antaranya adalah mahasiswa dan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, ataupun guru besar dengan mahasiswa. Seperti yang terjadi di Unpad. Salah satu guru besar melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang sedang melakukan pertukaran pelajar di kampus tersebut. Beliau mengirimkan pesan tak senonoh dengan menyuruh mahasiswa tersebut mengirimkan gambar yang tidak pantas untuk dirinya. Kemudian ada beberapa aktor yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini seharusnya menjadi peer sebaya, mendukung ekosistem belajar yang aman di lingkungan kampus. Namun, pada kenyataannya, mahasiswa membuat toksisitas digital dan pelecehan melalui grup chat. Bahkan ada mahasiswa yang merekam dosennya di toilet. Kemudian adalah guru besar ataupun dosen. Seharusnya guru besar atau dosen ini menjadi pendidik dan pelindung mahasiswa, membimbing moral dan akademik. Namun, ada beberapa oknum guru besar atau dosen yang malah menyalahgunakan wewenangnya terhadap mahasiswa rentan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Kemudian pimpinan dan rektor yang di sini berperan sebagai penegak disiplin dan pembuat kebijakan, di mana pimpinan atau rektor ini harus merespon cepat aduan mahasiswa
tentang pelecehan seksual dengan melakukan investigasi, pembekuan status akademik pelaku, maupun berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian PPAA. Pelanggaran terhadap nilai berakhlak dalam kasus ini bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas, etika profesi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan. Ketika satu dilanggar, biasanya oleh yang lain ikut beruntung. Dengan memahami makna mendalam ini, institusi dan individu dapat lebih sadar bahwa berakhlak bukan hanya sekedar slogan, melainkan pedoman nyata yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan. Nilai-nilai berakhlak ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi lebih dari slogan. Ini adalah barometer moral yang menggunakan standar etika nasional untuk membedah anatomi kegagalan moral di lingkungan perguruan tinggi. Gagalnya fondasi integritas. Nilai pertama dari nilai core value ASN yang dilanggar adalah berorientasi pelayanan. Pelayanan bukan hanya sekedar mengajar bagi dosen, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik maupun mental mahasiswa, di mana pelecehan ini merupakan bentuk eksploitasi, bukan pelayanan. Sehingga dengan kasus ini, kampus gagal menjadi lingkungan yang ramah, aman bagi mahasiswa. Yang kedua, nilai akuntabel. Dosen memiliki tanggung jawab besar karena memegang otoritas, di mana dosen memegang nilai, bimbingan, dan rekomendasi. Setiap penyalahgunaan wewenang adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Di sini guru besar menyalahgunakan dan memanipulasi posisi hierarki untuk menekan korban, sehingga kampus gagal dalam memegang tanggung jawab dan wewenang secara etis. Yang ketiga, nilai kompeten. Seorang dosen yang kompeten mampu menjaga batas profesional, memahami relasi kuasa, dan bertindak sesuai kode etik. Pelecehan menunjukkan kegagalan dalam mengendalikan diri dan ketidakmampuan menjalankan peran sebagai pendidik secara profesional. Nilai yang keempat, harmonis. Lingkungan akademik harusnya bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pelecehan merusak rasa aman dan menciptakan ketimpangan relasi yang menekan korban. Kampus gagal dalam menghargai keberagaman dan membangun lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa maupun masyarakat. Nilai yang kelima, loyalitas. Dosen tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga institusi pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Dengan adanya tindakan pelecehan, mencoreng reputasi kampus dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Perguruan tinggi menjadi gagal dalam menjaga nama baik instansi dan negara. Nilai yang keenam, adaptif. Di era sekarang, kesadaran terhadap pelecehan seksual sangat tinggi. Dosen harus memahami bahwa memahami batasan interaksi dan menghormati adalah hak individu.
Pelaku gagal menyesuaikan diri dengan norma modern dan tetap mempertahankan perilaku yang tidak dapat diterima. Dapat dilihat bahwa nilai adaptif gagal diterapkan, bagaimana harusnya menjadi inovasi positif terhadap perubahan teknologi. Lalu, mengapa institusi dengan kumpulan individu ber-IQ tertinggi justru gagal dalam ujian etika dasar? Krisis ini terjadi karena pembangunan karakter tidak lagi sejalan dengan pencapaian akademik. Nilai kemanusiaan tertinggal oleh ambisi intelektual. Lalu, bagaimana dampaknya yang terjadi? Dampaknya yang terjadi sangatlah luas, di mana korban mengalami trauma psikis, bahkan ada yang berpotensi putus studi. Institusi kehilangan kepercayaan publik dan daya tarik internasional. Pelaku menghadapi sanksi administrasi, sosial, hingga pidana. Dan bagi bangsa ini adalah degradasi moral calon pemimpin masa depan, di mana krisis ini bukan hanya soal individu, tapi soal masa depan generasi. Lalu, bagaimana kita mencegahnya? Pertama, pendidikan berkarakter berbasis nilai berakhlak harus menjadi indikator perilaku kampus. Kedua, penguatan Satgas PPKS agar ada kanal pengaduan yang aman. Ketiga, budaya speak up harus ditumbuhkan. Jangan lagi menormalisasikan candaan seksis. Yang keempat adalah kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan Rektor UI bersama Kementerian P3A harus menjadi standar penegasan kasus ini. Sebagai penutup, izinkan kami mengutip pesan moral. Kecerdasan tanpa moralitas adalah bahaya kemanusiaan. Jadi, mari kita jadikan kampus sebagai ruang intelektual yang menjunjung tinggi etika berakhlak, karena hanya dengan karakter dan moral yang kuat, kita bisa melahirkan generasi pemimpin yang benar-benar berintegritas. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.